Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini seperti biasa saya akan membacakan dan juga memprediksikan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov. Jadi kira-kira apa yang dipertanyakan oleh para Azovers ataupun para fans dari Rangga Azov. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, jangan lupa buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azov. Jadi ini lebih kepada karir dari Rangga Azov, karena pertanyaannya ataupun juga request yang dikirimkan kepada saya adalah kira-kira bagaimana karir Rangga Azov setelah adanya adegan dengan Aurelie Moormans ya. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas tentang hal tersebut ya. Kita akan mencoba membahas kira-kira bagaimana dampak ataupun juga apa yang akan terjadi kira-kira dalam karir seorang Rangga Azov setelah adegan yang sempat membuat heboh para Highs of Lovers ataupun juga para teman-teman yang fans sama Rangga Azov ya. Kemarin sudah sempat kita bahas dan ada beberapa banyak komentar yang menurut saya ada yang pro, ada yang kontra ya, itu biasalah. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal saya, bisa langsung saja terus di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian yang konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditx_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama untuk membaca dan memprediksikan kira-kira bagaimana karir dari Rangga Azov. Ya, di sini ada kartu Knight of Cups ya. Di sini terlihat ada seorang ksatria sedang menunggangi seekor kuda dan di tangannya sambil memegang sebuah cups ya. Jadi di sini ada lambang cups ataupun lambang piala ataupun cangkir. Nah, dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat kepada bagaimanapun juga Rangga Azov tetaplah Rangga Azov. Kenapa kok bisa dibilang Rangga Azov tetap Rangga Azov? Di beberapa kesempatan yang lalu sebelum adanya kehebohan yang sempat terjadi ini, sosok dari Rangga Azov sangat banyak digandrungi, sangat banyak orang-orang yang ngefans, kemudian juga terpukau dengan aktingnya, karyanya, kemudian juga tentang bagaimana kedekatannya dengan Haiko, itu menjadi sebuah sorotan tersendiri. Tapi untuk karir dan juga bagaimana perjalanan karir seorang Rangga Azov di dunia televisi Indonesia, sepertinya ini memang sebuah kejadian yang memang harus terjadi, dimana seorang Rangga Azov itu pastinya sudah membuat sebuah keputusan yang menurut dia ini adalah keputusan yang cukup besar dalam karirnya. Bagaimana dia menerima tawaran ataupun juga mendapatkan sebuah peran yang cukup menantang, mungkin karena harus beradegan yang cukup mesra dengan Aurelie Moormans, sehingga ada beberapa kubu ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontra itu sangat menyayangkan bagaimana sosok dari Rangga Azov yang terkenal, bagaimana dia itu orangnya pendiam, alim, tapi kok mengambil peran seperti itu. Dan ada yang pro juga masih mendukung Azov karena dia itu profesional, kemudian juga bisa all out dalam karirnya. Tapi itu semua tergantung ke teman-teman ataupun juga para fans dan juga para penonton tentunya. Tapi di kartu yang satu ini saya lebih melihat bahwa ini memang jalan yang harus dia tempuh. Ini adalah salah satu bagaimana perjalanan hidup dari seorang Rangga Azov. Jadi bagaimanapun juga itu pasti akan tetap dilewatinya. Dan di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa karisma seorang Rangga Azov itu tidak akan kemudian langsung
turun ya, itu tidak. Karena di sini saya juga melihat masih banyak yang mendukung, masih banyak yang memberikan sorotan secara positif ya, melihat bagaimana sosok Rangga Azof yang mungkin ada yang mengatakan ini adalah salah satu kesalahan kenapa dia mengambil peran tersebut. Tapi kita juga harus melihat ke belakang bagaimana perannya yang sangat baik, bagaimana dia itu meniti karir dari awal, kemudian juga sampai di titik saat ini dia pasti melewati berbagai banyak hal yang mungkin itu tidak semerta-merta menjadi instan, pastinya ada proses, dan ini adalah salah satu proses yang kemungkinan akan bisa menaikkan karir dari Rangga Azof. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada kartu The Moon ya. The Moon ini adalah sebuah rembulan yang menyinari ya di malam hari, dan di bawah ini terdapat beberapa gambar binatang ya. Dan di kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa memang Rangga Azof merasakan ada sebuah perbedaan ya. Bagaimana setelah munculnya adegan yang membuat dia itu sempat berpikir dua kali apakah mengambil itu ataukah tidak, tapi akhirnya dia ambil, kemudian juga sudah tayang ataupun juga sudah banyak orang yang menyaksikan, dan mungkin ada sedikit bagaimana dia itu agak menyesali ataupun bagaimana, tapi itu mungkin hanya sebatas karena imbas ya, dan bukan kemudian menyurutkan semangatnya untuk bisa berkarir lebih baik lagi, berkarya lebih baik lagi. Pastinya dia itu akan mengambil sisi positif ya, dan membuang hal-hal yang negatif. Diambil sisi positifnya, kritik-kritik dari para penonton ataupun bagaimana, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk Rangga Azof. Dan di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa memang Rangga Azof saat ini sepertinya terlihat tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Dia itu ingin fokus ke karir yang selanjutnya. Mungkin kalau misalkan di project yang bersama Aureli Moments itu sudah selesai, ataupun juga mungkin ada fokus untuk sinetron yang lain ataupun juga project yang lain, dia itu tidak ingin terbagi dengan hal-hal semacam itu, ingin profesional saja dalam melakukan pekerjaannya. Dia seorang public figure, seorang aktor ya, jadi harus bisa membagi-bagi bagaimana dia berakting di sini, berakting di sana ya. Jadi benar-benar ingin menunjukkan profesionalitasnya dalam pekerjaan. Memang Rangga Azof itu akan tetap berjalan di jalurnya, dan di jalur dimana dia itu merasa bahwa ini adalah dunianya, ini adalah resiko yang akan dia ambil. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga, kartu penutup, dan nanti akan kita ambil kesimpulan ya. Ini dia, saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak hal yang membuat Rangga Azof ini agak-agak bagaimana gitu ya, karena tuntutan pekerjaan, kemudian juga tuntutan para fans itu pastinya tidak bisa kemudian membuat mereka semua itu benar-benar puas. Itu tidak bisa. Pasti ada beberapa golongan yang merasa ini kurang cocok, ini cocok, ini kayaknya nggak usah lah ya. Jadi itu memang menjadi sebuah resiko di mana seorang public figure itu ingin menunjukkan bagaimana kapasitasnya, bagaimana cara dia memerankan sebuah peran yang memang diberikan kepadanya, dan mungkin itu bisa menjadi kontroversi ataupun juga bisa menjadi sebuah pujian. Dan di ketiga kartu ini ya, seperti menunjukkan bahwa perjalanan karir dari Rangga Azof itu memang penuh lika-liku, tapi dari ketiga kartu ini juga menunjukkan bahwa etos kerja, kemudian juga kerja keras dari Rangga Azof ini tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi kalau misalkan saat ini ada yang membuli Rangga Azof ataupun juga menyayangkan kejadian yang kemarin, menurut saya ya udahlah, kejadian yang kemarin dianggap sudah lewat. Bagaimana kemudian mungkin ada gosip-gosip tentang kedekatannya dengan Aureli dan lain sebagainya, ya mungkin itu hanya sebatas gosip, itu hanya sebatas berita-berita yang numpang lewat dan bukan sesuatu yang bisa kemudian real dipercaya. Karena
belum ada pembuktiannya juga. Jadi kalau misalnya ditanyakan tentang karir Rangga Azov setelah kejadian tersebut, saya rasa karirnya masih tetap baik, masih tetap bagus. Tapi mungkin ada beberapa selentingan-selentingan yang membuat Rangga Azov itu juga agak kepikiran lah tentang kejadian yang lalu. Tapi dia itu juga tetap bersikap untuk menjadi seorang yang profesional ya, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menunjukkan bahwa dia aktor yang profesional. Meskipun ada pergunjingan ya, ada beberapa oknum yang mungkin kurang suka dengan aktingnya yang lalu, kemudian juga membuli, oke lah, itu memang salah satu resikonya. Tapi dia ingin melanjutkan, dia ingin tetap memberikan yang terbaik. Apabila di waktu yang lalu itu dianggap sebuah kesalahan, dia itu akan mengambil pelajarannya dan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, dan itu semua pastinya akan berimbas kepada karirnya. Kalau misalkan tetap kita berpatokan kepada istilah bagaimana semakin tinggi pohon itu akan semakin kencang pula angin yang menerpanya. Ini adalah salah satu ujian dari karir seorang Rangga Azov yang memang harus dia lewati. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngefans sama Rangga Azov, kemudian juga mendukung Rangga Azov, doakan yang terbaik. Kalian tetap berikan dukungan ya. Kalau misalkan memang kalian kurang suka ataupun kurang bagaimana ya, nggak usah kemudian memberikan komentar-komentar yang negatif gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak suka, ya udah, lebih baik tidak usah ditonton. Kalau misalkan kalian suka dengan peran Rangga Azov di sinetron yang lain ataupun project yang lain, ya silakan ditonton. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadi seperti toksik ya, toksik yang membuat kalian itu benci. Kalau misalkan kalian sempat suka, sempat ngefans ya, ya doakan yang terbaik, karena tidak semua manusia itu pasti tidak pernah membuat kesalahan. Itu tidak akan seperti itu, pasti ada kesalahan yang diperbuat. Bahkan seseorang yang kita idolai itu pasti bisa membuat kesalahan ya. Jadi menurut saya, teman-teman yang mendukung, teman-teman yang memberikan support kepada Rangga Azov itu pastinya juga akan memberikan sumbangsihnya berupa doa, kemudian juga support kepada Rangga Azov, dan bisa menguatkan Rangga Azov supaya berkarir lebih baik lagi, dan juga memberikan tontonan yang sangat menarik kepada para fans ataupun para penggemarnya. Dan itu tadi prediksi bagaimana karir Rangga Azov ataupun juga request yang sudah dikirimkan kepada saya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mau undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.